Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ditanya apa yang paling saya dambakan, saya tidak akan bicara masalah-masalah teknis atau apapun yang terjadi di dunia dan terutama di Indonesia dalam 2 minggu ke depan ini. Yang saya dambakan kepada Allah adalah siapapun saja yang bersama saya maupun yang tidak bersama saya, itu oleh Allah dijaga kesehatan badannya, dijaga kesehatan pikirannya, dijaga kesehatan hatinya, dijaga kesehatan jiwanya, berarti terjaga juga kesehatan seluruh bulatan dan kesatuan rohnya. Kalau menjaga kesehatan akal itu caranya tidak terlalu sukar. Ada objektivitas, ada sportivitas, ada ketepatan berpikir, ada metode yang sudah kita pelajari bersama, sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang, lipatan pandang, lingkar pandang, dan apapun saja. Tapi yang tidak mudah adalah menjaga kesehatan hati Anda yang akan merupakan cicilan dan bangunan terhadap kesehatan jiwa dan akhirnya kesehatan roh kita. Kalau kesehatan jiwa saja belum cukup, karena kalau dia sudah bergabung dan menjadi satu mekanisme dengan kesehatan akal, baru dia merupakan kesehatan roh kita. Nah, kita ini kan roh, karena jasad kita ini hanya medium sementara di perjalanan yang sangat singkat di muka bumi ini. Setelah itu kita akan masuk ke keabadian melalui beberapa transformasi yang nanti harus bisa kita dekati. Oh, ini masalah fisika, ini masalah metafisika, ini masalah transformasi, ini masalah peralihan, masalah perubahan bentuk, ini ada yang radikal, ada yang revolusioner, ada yang evolusioner, dan seterusnya. Tidak sukar untuk menjaga kesehatan akal. Akal itu tidak disehatkan, tidak dijaga kesehatannya kalau hatimu tidak terjaga. Hatimu tidak punya antisipasi terhadap nafsu, karena kita punya 4 unsur ya, syahwat, hati. Syahwat ini loro ya, barangmu karo wetengmu ya. Dan puasa itu kalau hanya urusan bawah sama atasnya bawah ini, atas dan menengah bawah, ya, struktur sosial ya. Itu sangat mudah lah, anak balita sudah bisa puasa sampai maghrib kalau urusannya cuma itu. Kalau urusan puasa hanya sekedar tidak makan, minum subuh sampai maghrib, tidak perlu firman, tidak perlu perintah Allah. Itu bisa ditemukan sendiri oleh ilmu kesehatan manusia. Jadi itu masalah sangat sederhana. Tapi yang utama adalah puasa kehidupan dalam arti yang menyeluruh. Puasa, apa formula puasa untuk hatimu, apa formula puasa untuk jiwamu secara keseluruhan, dan apa sebenarnya puasa ruh. Karena Allah sendiri sedang berpuasa dan menunggu kiamat tiba yang Allah akan tentukan, sehingga nanti beliau berhari raya bersama kita di surga Jannatun Naim. Jadi kita ini latihan. Nah, kalau Anda menjaga kesehatan badan, ya nanti ada dokter Edot untuk ngerti batas-batasnya, formulanya, kiatnya, resepnya, dan seterusnya, sebab akibatnya, kuratif dan preventifnya, dan seterusnya. Tapi kalau kesehatan hati, kesehatan akal juga sudah ada, gampang, tidak terlalu sukar-sukar amat. Rasa sekolah bahkan bisa lebih sehat akalnya daripada sekolah. Karena kalau Anda sekolah, Anda akan bertemu dengan banyak sekali gangguan-gangguan terhadap akal sehat Anda. Misalnya gangguan kepentingan politik, kepentingan proyek, nafsu, dan seterusnya. Itu akan banyak gangguan, dan orang yang tidak sekolah adalah orang yang tidak mendapat gangguan itu karena dianggap tidak expert, maka dia tidak mendapatkan proyek-proyek dan
legalitas. Jadi lebih tenang tidak sekolah. Tapi saya tidak menganjurkan Anda tidak sekolah. Saya cuma memaparkan kepada Anda, ayo dipertimbangkan kembali segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau kesehatan hati itu kan dia bukan atas sadar, dia adalah sebuah wilayah yang sangat luas luar biasa, yang di bawahnya ada kompor nafsu yang akan membakar terus hatimu. Makanya Allah menemanimu dengan menyarankan agar engkau beriman kepada Allah. Kenapa beriman kepada Allah? Karena engkau sendiri tidak akan bisa menjaga rohmu. Yang bisa menjaga rohmu hanya Allah melalui para malaikatnya. Karena kalau engkau sendiri tidak bisa menjaganya, maka kita perlu komitmen dan nyantol atau gondelan Allah dan Kanjeng Nabi, wa'tasimu bihablillah, dan wala tafarraqu di antara kita. Nah, teman-teman sekalian, maka terus kemudian kita dikasih kiat-kiat sederhana. Pokoknya setiap peristiwa itu saya ulang ini sedikit yang sudah kita bicarakan bersama di PLN ya. Di PLN kan energi alhamdulillah temanya. Nah, malam ini gini. Jadi Pak Muzamil tolong nanti dikomentari langsung. Ini Ustadz Wildan, tafadhol nanti antum anytime ya, nanti kita ada saatnya kita berdialog. Jadi kalau kalimat thayyibah itu diafdholiyahkan atau diskala prioritaskan, itu kan bisa tergantung pengalamanmu masing-masing, bisa tergantung teori substansialnya apa. Ya, dan itu juga tidak ada yang mengikat satu sama lain. Kalau Anda menemukan bahwa hidup Anda itu sangat memerlukan Allahu Akbar, ya sudah Allahu Akbar. Kalau hidup Anda sangat memerlukan Subhanallah, ya sudah Subhanallah. Cuman mungkin kalau kita cari substansi teoritisnya, urut-urutannya sehingga seseorang menemukan puncak dari perjumpaannya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertama itu yang perlu kita lakukan itu istighfar, karena gelasnya dicuci dulu, kan gitu, supaya nanti dapat minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara berdasarkan responden. Ya. Jadi istighfar dulu, karena istighfar itu pembersihan diri kita dari dosa-dosa. Kemudian menurut saya subhanallah, kita resmikan kebersihan itu dengan menyadari kesucian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jadi astagfirullah, subhanallah, kira-kira ya. Meskipun ini tidak terikat, jangan terus mengatakan wah menurut madhab iya. Enggak. Kalau madhab pokoknya Anda berdaulat dan Anda mencari yang paling efektif bagi diri Anda masing-masing. Anda bukan pengikut saya, jadi sekali lagi ojo ngikuti aku, tapi pertimbangkanlah segala sesuatu dengan bahan-bahan yang saya ikut nyumbang dikit-dikit. Tadi setelah astagfirullah, subhanallah, kemudian kita sudah bersih nih gelas kita. Maka kita mulai memilih mana ya yang mudarat, mana yang manfaat. Saya mulai menimbang-nimbang kembali. Oh ternyata yang kemarin itu bukan mudarat ya, karena dia mudarat itu kemarin. Setelah itu ada kejadian ini menjadi manfaat ternyata dia gitu ya. Itu namanya alhamdulillah. Jadi namanya kita mendapatkan hikmah. Hikmah itu puncak ilmu. Jadi ilmu ketika di atas intelektualitas dia sudah merupakan hikmah. Hikmah itu mendekat ke kemuliaan, jadi karomah. Gitu ya. Itu juga jangan dianggap teori saya. Ojo terus semua dipadatkan. Nah, ini juga hikmah yang langsung datang pada malam hari ini. Bagi yang menerima kopi insya Allah mendapat kenikmatan, dan yang tidak menerima kopi itu kenikmatan berlipat-lipat. Karena orang yang menyaksikan kenikmatan orang lain tapi bersabar dan ikhlas, maka dia mendapat kenikmatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ae. Gampang ngapusi arek-arek gampang. Oke, tinggal diurut lagi Mas ya.
Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Terus, iya ya, memang nggak ada kok kita itu. Memang sebenarnya yang ada itu cuma Allah. Kita tuh nggak punya apa-apa kita itu. Kita tuh bukan siapa-siapa sebenarnya. Sebenarnya semua itu ya la ilaha illallah. Maka kemudian la haula wala quwata illa billah. Udah, kemudian kita berderet terus, ada kalimat thayyibah yang sangat bermacam-macam yang Pak Muzamil mengatakan jumlahnya tidak terbatas sebenarnya. Semua bisa menjadi kalimat thayyibah. Meskipun disepakati sementara oleh para ulama itu yang Anda hafalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan astagfirullah tidak disebut di situ. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu ya. Dan itu tidak usah dipertengkarkan. Tolong Anda punya sensitivitas dan spontanitas untuk menikmati rahmat Allah itu. Dan tidak perlu mencari-cari perbedaannya dengan cara sahabat Anda atau orang lain menikmatinya. Lho ya piye ta ya. Wong panganan wae ora rasa lho ngono. Lombok 5 kok pedes iki piye to? Ya ora apa-apa to. Ada yang berpendapat nek Mbak Via itu nek pesen rujak ya 15 lomboke. Nek aku telu wis ngebres gitu ya. Kalau istri saya 15, belum apa-apa dia. Kalau Pak Muzamil, dia sendiri adalah lombok. Mulane kan ngomong ngene-ngene ya, lombok. Nah, terus diobati pakai minuman yang namanya seperti. Ustaz, orang Madura tidak bisa nyebut Sprite. Kalau beli ke warung, Pak, ada sepertinya enggak? Maksudnya Sprite. Angel Madura. Oh alah. Kalau di Lombok itu beda lagi. Di Lombok itu kalau orang makan nasinya nasi Lombok. Oke. Terus lauknya ikannya ikan Lombok, minumnya air Lombok juga. Oh, karena Lombok. Kalau di Lombok. Kalau Madura. Pokoknya sama Madura itu nikmati, atau kalau tidak bisa menikmati jangan berurusan. Cuman dua itu, jadi hidup itu cuma dua, antum kreatif atau antum taat. Kalau Anda tidak bisa, susah untuk taat ya Anda kreatif. Kalau Anda tidak bisa kreatif ya sudah taat aja. Iki ora. Kreatif raiso taat ya ora. Bahasa Indonesia yang ini caranya. Ya, kalau Anda tidak ijtihad, taat, gitu kan. Para ulama berijtihad, umatnya taat, yang gitu. Nah, siapapun saja yang bisa berijtihad, silakan berijtihad, gitu ya. Tapi tidak usah dihubungkan antara ijtihad sama taat. Jadi saya berijtihad, tapi saya tidak minta ketaatan Anda kepada saya. Karena yang punya hak untuk ditaati hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri itu artinya, Pak Muzamil, jelasin Pak Muzamil. Ulil amri artinya orang-orang yang memiliki otoritas. Ekspertasi. Iya, ekspertasi. Terhadap urusan-urusan. Nah, sarjana, gitu, doktor, fakultas apa. Tapi di kata-kata sebelum ulil amri tidak ada atiu. Kalau itu bentuk kalimat, itu gaya kata, gaya kalimat, gaya ungkapan, mestinya atiullah war rasul wa ulil amri minkum. Tapi tidak. Watiullah wa atiur rasul baru wa ulil amri minkum. Ini gaya yang tidak jelas. Pasti ada maksudnya. Ya.
Atau sekalian, kenapa tidak tiga-tiga sekalian? Atiullah wa atiir rasul wa atiu ulil amri minkum. Kan gitu mestinya. Tapi enggak. Atiullah, Allahnya pakai atiu, rasulnya pakai atiu, ulil amrinya enggak pakai. Menurut saya kayaknya loh ya. Tapi jangan terus dianggap ini rumus, enggak, kayaknya. Kalau ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tapi kalau ketaatan kita kepada ulil amri, apa itu expert, apa itu para ahli atau direktur atau kepala, komandan, panglima, presiden, kaisar, segala macam, itu relatif. Tidak mutlak kita taati. Kita verifikasi dulu ini segaris enggak dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Kalau segaris ya kita taat. Sama dengan orang tua juga relatif. Ibrahim alaihissalam tidak taat kepada bapaknya karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kan begitu. Jadi jangan asal orang tua pasti ditaati, nanti dulu anak ngejak nang pasar kembang bareng. Ono lho ki bapak karo anake loro iki bareng-bareng nang pasar kembang iki ono lho iso nglakoni lho jan. Oh alah. Pira-pira ada, berarti ada referensinya di belakang sebelah kiri. Marjaknya gitu. Oke, jadi teman sekalian kita mulai dengan kesadaran itu. Pokoknya gini, kita itu kan lemah. Jadi kita harus milih mas, mau taat atau mau cari sendiri. Kalau cari sendiri, harap tahu bahwa yang bisa kamu cari kan tidak ada 1% dari kehidupan ini. Jadi yang 90% kita tetap taat kepada Allah. Kan gitu. Tidak bisa Anda ini ada Pak Dokter bilang kopi baik apa tidak, dia ada rumusnya. Gitu kan. Tapi ada yang kedokteran tidak punya rumusnya. Misalnya Mas Edot bisa menjelaskan bahwa kanker tidak ada. Enggak iso. Sebabnya pokok kanker enggak ono. Sebabnya pokok ini Mas Joko SP sedang di ICU, sedang di IGD Panti Rabe. Jadi tadi malam saya bilang Zaki, Zak, besok tema kita kesehatan sambil mukadimah untuk bukunya Dr. Hasman yang akan terbit. Terus malaikat bisi tenan gue gitu. Aku ra krungu, aku kesel saka Magelang. Jebul karepe iki nek pancen arep tema kesehatan ya tak larake siji Kiai Kanjeng, loro tenan Kiai Kanjeng. Akhirnya tadi jam 5 sore jam berapa tadi? Jam 4:05 sore tadi ke IGD sudah saya datangi sana sama Mbak Novia. Alhamdulillah mohon doa nanti kita minta Al-Fatihah juga kepada Anda semua agar Pak Joko segera pulih. Pak Nevi juga sudah pulih, tidak hadir Pak Nevi ya. Mudah-mudahan beliau juga sehat. Dan aku njaluk tenan karo Kiai Kanjeng tolong ojo ngawur manganmu, ojo ngawur uripmu. Turu ora turu dihitung tenan. Setiap ono mur sing longgar dirapeti. Nek kesehatan ning ngono kuwi. Anek mobilmu iku ana longgar sithik kok kamu biarkan besok akan besok lagi gitu. Pokoknya ada mur longgar siji cepet dirapetin. Ada sedikit gangguan Anda cepat perbaiki. Apa krasa apa ning kene cepet didoleki. Nek kowe ra iso goleki digosok nganggo ayat. Ya aja ming ayat tok ya nganggo ngopo ngono ben ya. Nah, terus tapi diayati, di Al-Fatihah difirmani gitu ya, digosok dengan lantaran firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman gitu ya, kita ini lemah gitu ya. Apa yang kita tahu kita enggak tahu. Sebenarnya kita ini semenit lagi terjadi apa kita yang enggak tahu. Kowe iki arep lara apa aku ya ora ngerti. Makanya salah satu yang paling prinsip dari bukunya Pak Asman adalah ada satu poin di antara 41 poin untuk epilog yang saya kasih itu, saya mengatakan tidak benar kalau saya itu sehat. Yang benar, yang hak adalah Allah sampai hari ini belum
memberi saya sakit, belum memperkenankan saya untuk mengalami sakit. Itu toh. Tapi kalau dibilang saya sehat, tidak. Karena sehat itu milik Allah, bukan milik saya. Anda sesehat apapun bisa sakit, Anda sesakit apapun bisa sehat. Anda hidup sangat sehat, wis pokoknya dihitung kabeh, tetap iso loro. Kowe uripe ngawur ya iso ora loro. Ning aja tinggo pedoman sing nomor loro iki. Jadi gelandangan berpuluh-puluh tahun melaku ming sarungan kae. Ora nganggo kaos, ora tau adus, ora tau cetha mangane turune. Ya nek keturun ning trotoar ngono kae sak piturute ning sehat, ora masuk angin, ora paru-paru, ora sehat walafiat bisa juga. Jadi kesehatan milik Allah, sakit milik Allah, hidup milik Allah, mati milik Allah. Tapi pasti bahwa kita sangat lemah, kita sangat tergantung kepada Allah, apa saja. Jadi jangan ada yang merasa bahwa Anda berkuasa atas apapun saja. Meskipun sekedar pada sehelai rambut Anda. Saya tidak bisa menghalangi uban saya. Saya tidak, kecuali menutupinya dengan cat. Dan saya dilarang oleh Mbak Novia untuk ngecat rambut. Gitu loh. Dan saya seneng karena tidak repot gitu kan. Jadi tak jarno putih ya putih sakarepmu. Terus nanti kita cari maknanya. Oh, aku sudah keluar dari kegelapan. Sekarang aku masuk ke dunia putih. Maksudnya wis wanen kan gitu kan. Terus wong Jawa iso wae lah pokoke ngatur ben seneng atine gitu. Oke, teman sekalian, kira-kira begitu ya. Kalau kita itu lemah atas apapun saja loh ya. Kita tuh tidak berkuasa, jangankan atas negara, jangankan atas pemerintahan, jangankan atas suatu persoalan yang complicated, jangankan atas suatu kantor. Sesungguhnya kita tidak berkuasa, kita ini hanya sangat bergantung kepada rahmat Allah yang tidak pernah berhenti, yang dalam satu detik bisa dilimpahkan Allah berjuta-juta kali lipat dari jumlah waktu yang disediakan dalam satu detik itu. Kita hidup karena rahmat Allah. Kue iso tekan kini mergo rahmat Allah. Bahkan kata Pak Muzamil, menurut Al-Quran, tidak ada orang masuk surga karena ya amal ibadahnya. Orang masuk surga semata-mata karena rahmat Allah. Sakarep-karepe wong dhek sing duwe. Komisaris ya dhek, direktur ya dhek. Arab nggawe apa wae sakarep-karepe dhek, kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menyalahkan Allah. Andaikan Allah tidak adil kepada manusia boleh, wong punya dia sendiri kok. Gitu loh. Tapi Allah adil. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita semua. Kecintanya Allah itu melahirkan keadilan kepada kita. Maka ada fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah dan seterusnya. Ada ngunduh wong pakarti, ono kualat, ono pemeneh. Nek Jawa liyane. Sopo becik ke titik, Allah ketara dan seterusnya. Udah tenang aja. Jadi semua itu akan siapa menanam pasti akan mengetam. Gitu ya. Kalau ndak mengetam paling ada hama. Ya gue ya ora gelem kena hama kan gitu. Jadi pokoknya semua tetap ada sebab akibatnya dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan kita ini sangat lemah. Nek lemah iki kan kudune apik satu sama lain teman padha-padha lemah. Ngopo lho kowe gawe perkara akeh banget ning Indonesia iki. Gawe perkara mubeng menganiaya dirinya sendiri manusia itu. Itu ya tak jaluk kabeh ayo memperkecil masalah dari diri kita. Kalau ada masalah terhadap kita, mari kita alhamdulillahkan. Tapi jangan sampai menjadi masalah bagi siapapun. Kalau ada orang yang bikin masalah terhadap Anda, maka alhamdulillahkan, astagfirullahkan, kalimat thayyibahkan dan seterusnya. Oke, kalau gitu sekarang sebelum kita minta Mas Edot, kita membersihkan diri dulu berdasarkan urut-urutan kalimat thayyibah tadi. Semua ditata duduknya. Mohon kepada Allah, iki wis tengah wengi, insyaallah sangat baik. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah sehatkanlah jiwa mereka semua.
Sebab kesehatan jiwalah yang mengangkut mereka ke keabadian surgamu ya Allah. Kalau hanya sehat badannya akan meninggal di dalam kuburannya, di dalam black hole-nya masing-masing ya Allah. Sehatkanlah jiwa mereka. Mensanu in corpore sana. Badan yang sehat terletak di dalam jiwa yang sehat. Bukan sebaliknya, jiwa yang sehat di dalam badan yang sehat. Karena semua yang merusak dunia, mereka badannya sangat sehat-sehat ya Allah. Maka sehatkanlah jiwanya anak-anakku, rohnya anak-anakku, hidupnya anak-anakku. Karena kesehatan jiwa mereka lah yang akan menerbangkan mereka menuju sungai keabadian di surgamu Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin.